Buat kalian pecinta cerita horor, cerita misteri, cerita kriminal pembunuhan, tempat wisata horor, budaya atau kebiasaan adat istiadat Hong Kong serta biografi artis terkenal Hong Kong. Tidak salah lagi Anda bergabung di channel YouTube ini. Saya akan mengupload video 3 kali seminggu. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua. Supaya kita mengenal negara lain selain Indonesia. Dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, selamat mendengarkan. Jika kita menyebut nama Hong Kong, tentu yang kerap kita ingat adalah artis-artis Hong Kong yang mendunia. Selain dari makanan dan tempat wisata dan gemerlap Hong Kong, kota yang tidak pernah mati ini juga memiliki sederet aktris dan aktor bahkan penyanyi ternama yang mendunia. Kali ini saya memilih membahas artis ternama Leslie Cheung. Dari nama tersebut tentu kalian sudah kenal siapa orangnya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Leslie Cheung Kwok Wing lahir di Hong Kong dengan nama lahir Cheung Fat Chung, yang kemudian diubah menjadi Cheung Kwok Wing. Cheung adalah anak bungsu dari 10 bersaudara di keluarga kelas menengah. Ayahnya Cheung Wood Hoi adalah tailor ternama, pelanggannya termasuk aktor Amerika William Holden dan Cary Grant. Saat di Hong Kong, Leslie Cheung bersekolah di Rosary Hill School. Semasa hidup dia selalu menghadiri acara alumni sekolahnya. Pada usia 13, dia dikirim ke Inggris dan tinggal di asrama sekolah Edgeless Hall dan menghadapi diskriminasi rasial di sekolah. Buat kalian yang belum tahu diskriminasi rasial itu apa, saya jelaskan sedikit di sini. Diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Di sana dia bekerja sebagai bartender pada restoran kerabat dan bernyanyi saat akhir pekan. Pada masa itu dia memilih nama panggungnya sebagai Leslie. Menurut Cheung, dia memilih nama itu sebab dia suka film Gone with the Wind. Dan dia menyukai Leslie Howard. Nama itu bisa dipakai oleh pria maupun wanita, jadi dia menyukainya. Pada salah satu konsernya, dia bilang nama itu terdengar seksi dibanding nama barat aslinya yaitu Bobby. Dalam beberapa wawancara, Cheung menyatakan masa kecilnya tidaklah bahagia. Saya tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Pertengkaran, perkelahian dan tidak tinggal bersama orang tua, saya tinggal bersama nenek. Ucapnya ketika diwawancara Time Magazine ditulis oleh Richard Corliss. Cheung juga mengatakan, yang saya bisa bilang tentang masa kecil saya adalah orang tua saya tidak tinggal serumah dengan saya. Sebagai bocah, ini sukar dimengerti, dan kadang-kadang ini membuat saya depresi. Cheung kuliah di University of Leeds di sebelah utara Inggris, di mana dia belajar tekstil manajemen. Dia meninggalkan bangku kuliah pada awal tahun kedua, karena ayahnya sakit keras dan memintanya kembali ke Hong Kong. Cheung tidak kembali lagi ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Awal karir seorang Leslie Cheung pada tahun 1977. Cheung jadi juara kedua Asian Music Contest yang diadakan oleh Rediffusion Television Co. atau RTV. Dia menandatangani kontrak dengan RTV. RTV kemudian berganti nama sebagai Asia Television Company atau ATV dan memulai karir di industri hiburan. Dia juga menandatangani kontrak musik dengan Polydor Records, merilis Daydreaming tahun 1977 dan Lovers Arrow tahun 1979. Awal karirnya tidaklah mulus, dia pernah menerima cemooh saat manggung, dan 2 album pertamanya tidak disambut di pasar. Dan dia terpaksa meninggalkan Polydor Records. Film pertama Cheung, The Erotic Dream of the Red Chamber pada tahun 1978 adalah film porno, menandai titik terendah di karirnya. Cheung kemudian menyatakan dia tertipu saat menandatangani kontrak. Pada era 1970 dan 1980, dia muncul di sejumlah drama TV drama seperti The Young Concubine,
Agency 24, Pairing, dan film silat The Spirit of the Sword. Drama TV ini membantu membesarkan namanya di Asia Tenggara. Cheng dipertimbangkan sebagai salah satu pelopor cantopop, dan yang pertama menggabungkan sukses besar karir film dan musik. Pada tahun 1982, Cheng bergabung dengan Capital Artists dan mengakhiri kontrak dengan RTV. Di Capital Artists, Florence Chan menjadi manajernya dan terus berlanjut sampai akhir karirnya. Di Capital Artists, dia bertemu Anita Mui, idola Hong Kong cantopop lainnya, menandai persahabatan abadi mereka. Pada tahun 1983, Cheng merilis hit pertamanya, The Wind Blows On. Dan pada tahun 1984, dia merilis lagu top 10 hit pertamanya berjudul Monica, yang menjadi lagu Fast pertama yang memenangkan RTHK Top 10 Chinese Gold Songs Award. Lagu Monica tersebut menjadi wakil generasi baru musik Hong Kong pada pertengahan 1980. Penggemar mulai beralih ke lagu cantopop yang cepat dan energi yang sesuai untuk dinyanyikan dengan tarian modern. Top 10 Gold Songs lain yang dirilis Cheng lewat Capital Artists termasuk Unruly Wind, album For Your Love Only, tahun 1985, Who Will Echo With Me, album Leslie Cheung Alarmy, tahun 1986 and Love of Yesteryears, Theme Song A Better Tomorrow, album Leslie Cheung Alarmy, tahun 1986. Who Will Echo With Me, memenangkan Gold of the Gold Songs atau Best Song pada tahun 1986. Sedangkan di film, karir Cheng sedikit lambat. Dia tampil sebagai pemeran pendukung di film kedua dan ketiganya Encore tahun 1980 dan On Trial tahun 1981. Tapi meskipun begitu bakat aktingnya segera diakui dengan nominasi aktor pendukung terbaik Hong Kong Film Award untuk perannya di On Trial. Setelah nominasi ini, dia mulai memegang peran utama di Teenage Dreamers tahun 1982, film remaja pertama yang memecahkan rekor box office dan kemudian menjadi pemeran utama pada hampir setiap film berikutnya. Pada awal tahun 1980 sampai 1986, kebanyakan film yang diperaninya adalah film-film remaja. Di antaranya film-film itu, Nomad tahun 1982, disutradarai Patrick Tam Kar-ming, dipertimbangkan kritikus film sebagai wakil film New Wave Hong Kong. Peran Cheng sebagai Louis di Nomad membuat dia meraih nominasi Best Aktor pertama di Hong Kong Film Award. Kemudian, Cheng menyatakan Nomad adalah real movie pertama baginya. Pada periode ini, Cheng terus berakting di beberapa drama buatan television broadcast TVB seperti Once Upon an Ordinary Girl dan The Fallen Family. Pada tahun 1986, dia bergabung dengan Cinepoly Records Hong Kong dan merilis album Summer Romance pada tahun 1987. Summer Romance menjadi CD terlaris tahun itu, dan IFPI Best Selling Album di Hong Kong. Sukses Summer Romance membuatnya menduduki puncak sebagai idola cantopop bersama Alan Tam. Pada tahun 1988, dia menciptakan lagu terkenalnya Silence is Golden. Album populer lain yang dikeluarkan Cheng melalui Cinepoly Records termasuk Hot Summer tahun 1988, Virgin Snow tahun 1988, Leslie, 89 Side Face, IFPI Best Album of the Year, tahun 1989, Final Encounter tahun 1989, dan Salute tahun 1990. Salute adalah album non-komersial pertama yang dirilis oleh superstar musik Hong Kong sepanjang sejarah yang merupakan kompilasi lagu-lagu top yang dipopulerkan penyanyi lain. Menurut Cheng, Salute adalah penghormatannya pada musik. Dia mendonasikan semua hasil penjualan Salute kepada Hong Kong Academy for Performing Arts, yang kemudian dikenal sebagai Leslie Cheung Memorial Scholarship setelah dia meninggal. Mengikuti kepopuleran Cheng dan Tam, penggemar dua bintang ini menjadi berseteru, menandai konflik berkepanjangan perang penggemar yang memberi tekanan berat pada Cheng.
Pada tahun 1988, Alan Tam mengumumkan berhenti menghadiri upacara pemberian hadiah. Sedangkan pada tahun 1989, Cheng mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia musik sebagai penyanyi pada puncak karirnya. Cheng mencatatkan dirinya sebagai penyanyi pertama pada sejarah Cantopop yang menyelenggarakan konser perpisahan akbar Final Encounter of the Legend, yang berlangsung selama 33 malam berturut-turut dan dia berumur 33 tahun saat itu, di Hong Kong Coliseum. Pada tahun 1990, dia meninggalkan Hong Kong dan berimigrasi ke British Columbia, Kanada. Kemudian pada tahun 1991, dia memperoleh kewarganegaraan Kanada tetapi dia segera meninggalkan Kanada dan kembali ke Hong Kong. Pada tahun 1986 sampai tahun 1989, Cheng berakting di sejumlah film yang dipertimbangkan sebagai film klasik Hong Kong oleh kritikus film dan penggemar film Asia. Pada tahun 1986, Cheng bersama Chow Yun-fat berakting di A Better Tomorrow disutradarai oleh John Woo. Film ini adalah pelopor tren film triad Hong Kong pada tahun 1980. Cheng memerankan Kit, polisi muda idealis. Peran Cheng secara luas menandai debutnya sebagai aktor serius. Dia juga membintangi kelanjutannya, A Better Tomorrow 2 tahun 1987. Di tahun 1987, Cheng berperan di Stanley Kwan's Road di mana dia memerankan Chen Pang-chan, penuh gairah, playboy pecandu opium dan kekasih terlarang dari pekerja seks Fleur yang diperankan oleh Anita Mui. Pada tahun yang sama tahun 1987, dia tampil di Sui Harks A Chinese Ghost Story disutradari oleh Ching Siu-tung. Cheng memerankan Ling Choi-sin, penagih hutang yang sopan tapi penakut yang jatuh cinta pada hantu cantik diperankan oleh Joy Wong. Peran-perannya membuatnya memperoleh beberapa nominasi Best Actor pada Festival Film Hong Kong dan Golden Horse. Kesuksesan A Better Tomorrow dan A Chinese Ghost Story membuat namanya terkenal di pasar film Jepang dan Korea Selatan. Pertengahan tahun 80-an sampai tahun 90-an adalah masa keemasan perfilman Hong Kong, yang sejalan dengan karir film Cheng. Pada tahun 1990, Cheng berakting sebagai Yudi, pemuda tampan, brutal, penggoda dan narsis di Wong Kar-wai's Days of Being Wild. Penampilannya di Days of Being Wild membuatnya meraih piala Best Actor pada Hong Kong Film Award 1991 dan nominasi Best Actor di Golden Horse Film Festival Taiwan, serta Asia Pacific Film Festival. Dia membintangi dua film Wong Kar-wai yang lain. Pada tahun 1994 film silat, Ashes of Time, dia berperan sebagai Ouyang Feng, pendekar pedang dan pembunuh bayaran yang menghabiskan hari-harinya di padang gurun. Peran sebagai Ouyang membuatnya memenangkan gelar aktor terbaik pada Hong Kong Film Critics Society Award. Pada tahun 1997 film Gay Happy Together, Cheng sempat membantah bahwa film ini bukanlah film gay. Dia berperan sebagai Ho Po Wing, yang ke Argentina bersama temannya Lai Yiu Fai yang diperankan oleh Tony Leung Chiu Wai. Pada tahun 1992 masterpiece sejarah Farewell My Concubine yang disutradarai oleh Kai Ge Chen. Cheng berakting sebagai bintang opera Peking Cheng Diei, dari bocah sampai ke panggung opera. Farewell My Concubine adalah film berbahasa Cina pertama yang memenangkan piala Golden Palm di Cannes Film Festival. Film ini juga memenangkan lebih dari 20 piala di festival lain termasuk Golden Globe untuk film berbahasa asing terbaik dan nominasi Oscar untuk film berbahasa asing terbaik dan sinematografi terbaik. Penampilan Cheng di film ini membuatnya meraih ketenaran internasional sebagai bintang film dan memantapkan jejaknya di industri film daratan Cina. Pada tahun 1996, dia kembali bekerja sama dengan Kai Ge Chen, memerankan gigolo, Zhong Liang Yu, di Temptress Moon. Pada tahun 1998 film A Time to Remember yang disutradarai oleh Yip Ying, dia berperan sebagai Jin, pemimpin komunis Cina.
Latar belakang Hong Kongnya menyebabkan debat panas di Cina pada saat itu, tetapi film itu mampu meraih sukses box office di daratan Cina dan pada tahun 2004 memenangkan film asing paling populer di Festival Film Pyongyang. Film penting lain yang dibintangi Cheng pada periode itu adalah The Bride with White Hair dengan Brigitte Lin, tahun 1993, He is a Woman, She is a Man bersama Anita Yuen, tahun 1994, The Phantom Lover tahun 1995, dan Viva Erotica bersama Suki, tahun 1996. Penampilannya di 3 film ini membuatnya meraih nominasi aktor terbaik dan lagu asli terbaik serta memenangkan piala lagu asli terbaik di Golden Horse Film Festival tahun 1993, sebagai aktor serba bisa. Cheng juga berakting di banyak film komedi, diantaranya adalah pada tahun 1991, bekerja sama lagi dengan Chow Yun Fat dan Cherry Chung. Cheng memerankan pencuri lukisan yang terampil dan menawan di John Was on Creative. Pada tahun 1992 All's Well, Ends Well, dia berakting sebagai saudara laki-laki yang sedikit kewanita-wanitaan, yang kemudian menyadari arti cinta sejati. Film komedi terkenal lainnya adalah Eagle Shooting Heroes, It's a Wonderful Life, Long and Winding Road dan The Chinese Fish. Cheng juga menjadi daya tarik box office di Hong Kong, sejak tahun 1990 sampai tahun 1998. 13 dari 39 film yang dia perani terdaftar sebagai 10 besar film terlaris sepanjang tahun. Meskipun Cheng berhenti sebagai penyanyi pada periode 1989 sampai 1995, tetapi dia melanjutkan karir musiknya sebagai pencipta lagu. Dia menciptakan lebih dari 10 lagu pada saat itu. Pada tahun 1993, dia memenangkan piala lagu asli terbaik di Festival Film Golden Horse untuk tema song Wajah Merah, Rambut Putih, dari film Bride with White Hair. Pada tahun 1995, dia menciptakan ketiga lagu tema The Phantom Lover. Sebagai komposer, Cheng memenangkan 4 nominasi lagu asli terbaik pada Festival Film Golden Horse dan 2 nominasi lagu asli terbaik pada Festival Film Hong Kong. Pada tahun 1995, Cheng kembali ke musik sebagai penyanyi, dan menandatangani kontrak dengan Rock Records. Sejak dia kembali pada tahun yang sama, dia merilis album pertama yang berjudul Beloved. Beloved sukses besar di pasaran sehingga meraih IFPI Best Selling Album, tetapi tidak menerima pujian kritikus karena album ini koleksi dari lagu tema film-film Cheng dari tahun 1993 ke tahun 1995. Pada tahun 1996, Cheng merilis album Red, yang kemungkinan adalah albumnya yang paling dipuji kritikus. Red adalah album leburan, memadukan jazz lembut, rock, R&B, hip-hop, etc. dalam cantopop, membentuk gaya unik yang konsisten. Cheng sejak saat itu bekerja pada permusikan modern di samping cantopop, gaya musik barunya berbeda total dengan gaya musik awalnya sebelum pensiun pada tahun 1989. Di album ini, Cheng menciptakan lagu penting pada karir musiknya yaitu Red. Pada tahun 1998, Cheng merilis album Mandarin, satu-satunya album Mandarin original Cheng, yang lain adalah versi ulang dari cantopop, Printemps. Pada tahun 1997, Cheng mengadakan konser pertama setelah kembali ke musik, World Tour 97, yang berlangsung sejak tanggal 12 Desember tahun 1996 sampai tanggal 17 Juni tahun 1997. Seperti perubahan pada gaya musiknya, Cheng memperkenalkan image panggung baru ke penonton. Yang paling berani kemungkinan adalah tarian penutup lagu Red, di mana Cheng melakukan duet tango dengan sepatu merah hak tinggi bersama dengan penari pria maco. World Tour 97 terdiri dari 55 konser, 24 konser diadakan di Hong Kong Coliseum dan 31 konser diadakan di kota-kota lain di seluruh dunia.
Di antaranya, 6 konser diadakan di Jepang dan 6 konser lain di daratan Cina. World Tour 97 adalah seri konser Cheng pertama pada dua area ini. Pada tahun 1999, Cheng mendirikan perusahaan musiknya, yaitu Apex Music, dan menandatangani kontrak distribusi dengan Universal Music Group atau UMG. Album penting yang dirilis melalui UMG adalah Countdown with You tahun 1999, Big Hit tahun 2000, dan Untitled tahun 2000. Lagu-lagu hit yang dirilis pada masa itu adalah Passing by Dragonfly, hit nomor 1 di semua radio Hong Kong, Big Hit, dan Left Right Hands, Top 10 Gold Song of the Year tahun 1999. Dia juga merilis lagu satu, pertama dirilis di album Big Hit, yang dipertimbangkan sebagai lagu yang mewakili dirinya. Pada tahun 2000, Cheng dianugerahi Golden Needle Award atau pencapaian seumur hidup di musik cantopop. Pada tahun yang sama, Cheng ditugaskan sebagai Music Ambassador oleh Composer and Authors Society of Hong Kong atau CAS sampai akhir hidupnya. Cheng juga menciptakan lagu theme song Noah's Ark untuk CAS Golden Seal Award. Pada tahun 2000, Cheng menyelenggarakan seri konser terakhirnya, Passion Tour. Passion Tour terdiri dari 43 konser, berlangsung sejak tanggal 31 Juli tahun 2000 sampai tanggal 16 April tahun 2001. Konser ini bisa dipertimbangkan sebagai konser terbaiknya. Cheng bekerja sebagai pengarah seni untuk pertama kalinya di samping sebagai penyanyi utama konser. Dia mengundang Jean-Paul Gaultier untuk mendesain keseluruhan kostum konser. Akan tetapi kostum bersama wig panjang dan cambang, dikritik dengan pahit oleh media Hong Kong pada awal konser. Cheng kemudian mengungkapkan bahwa Gaultier sangat marah karena kritik tersebut dan menyatakan dalam email yang dikirim pada Cheng bahwa dia tidak akan mau lagi mendesain kostum untuk penyanyi Asia. Meskipun dikritik oleh media, Passion Tour meraih sukses besar. Passion Tour sangat disambut Jepang dan Cheng mengadakan 10 konser di sana. Di total dengan konser World Tour 97, Cheng memecahkan rekor penyanyi asing yang mengadakan 16 konser di Jepang. Di Cina, Cheng menciptakan rekor mengadakan 2 konser berturut-turut di Shanghai Stadium berkapasitas 80.000 orang. Dia juga dianugerahi Grand Salute Award tahun 2000 oleh Mingpao Weekly Hong Kong dan Music Salute Award tahun 2000 dari Chinese Pop Music Media Association atau daratan Cina atas kerjanya di Passion Tour. Akhir era tahun 1990, Cheng memulai memfokuskan untuk berakting pada peran-peran non-romance. Pada dekade tahun 1999, disutradarai oleh Jacob Cheng Chileng, dia berperan sebagai orang tua tunggal seorang anak angkat yang dibuang ibunya sejak bayi. Pada action thriller Double Tap tahun 2000, disutradarai oleh Lo Chileng. Dia berperan sebagai Rick, pembunuh psikopat. Pada tahun 2002 psycho thriller Inner Sense yang disutradarai oleh Lo Chileng, dia berperan sebagai psikolog Dr. Lau, yang menemukan problem emosinya sendiri saat merawat pasiennya Yan atau Karyan Lam. Peran-peran di film-film ini membuatnya meraih nominasi aktor terbaik di beberapa festival film. Pada periode ini Cheng juga mencoba menyutradarai. Pada tahun 2000, dia menyutradarai film pertamanya, From Ashes to Ashes yang berdurasi 45 menit. Pada tahun 2002, dia memulai menyutradarai film panjang pertamanya Stealing Heart. Tetapi film ini tidak terselesaikan karena problem kesehatan Cheng yang memburuk. Meski Cheng dikenal di seluruh dunia sebagai penyanyi dan pemain film terbaik, tetapi dia juga sedikit bermasalah dengan orientasi seksualnya. Cheng, dalam sebuah wawancara dengan majalah Time menyatakan bahwa dia bisa dipertimbangkan sebagai biseksual. Lebih bisa dikatakan bahwa saya adalah seorang biseksual. Saya punya pacar wanita, saat saya berumur sekitar 22 tahun, saya melamar pacar saya Teresa Mo, rekan kerja saya di ETV pada saat itu untuk menikah, begitu ungkapnya. Meski sempat menyangkal banyak rumor di tabloid tentang orientasi seksual pada awal karirnya. Setelah berimigrasi ke Kanada di Vancouver, British Columbia, dia mulai sedikit rileks.
Pada awal tahun 1990-an dia menjadi aktor Hong Kong pertama yang berani menerima peran sebagai gay. Peran gay pertama Cheng adalah Cheng Diei di Farewell My Concubine tahun 1993. Cheng Diei adalah pemain opera Beijing yang biasa disebut dan aktor yang memainkan peran wanita yang jatuh cinta kepada aktor lawan mainnya. Di Wong Kar-wai's Happy Together tahun 1997, Cheng memerankan peran gay lain, Ho Po Wing. Happy Together menampilkan adegan seks secara visual. Dia dinominasikan sebagai aktor terbaik di Festival Film Golden Horse dan Festival Film Hong Kong untuk perannya di Happy Together. Pada tahun 1995 sebuah tabloid Hong Kong memuat foto Cheng bersama David Tong Hok Tak. Pada konser tahun 1997, Cheng secara terbuka mengumumkan bahwa Tong adalah orang yang paling dikasihinya setelah ibunya. Hong Kong media mempublikasikan itu sebagai hubungan antara dua pria dan memberi julukan pada Tong sebagai Tong Tong untuk padanan gor-gor julukan Cheng. Setelah Cheng meninggal, keluarga Cheng mempublikasikan iklan kematian satu halaman, di mana Tong menempati posisi pasangan hidup. Tong, bersama dengan Ophelia, kakak Cheng yang tertua, juga ditunjuk sebagai pengambil keputusan semua hal yang menyangkut Cheng. Penampilan panggung terakhir Cheng sebelum meninggal adalah konser Anita Mui tahun 2002 sebagai bintang tamu. Di sana, dia bernyanyi duet lama yang direkam tahun 80-an dan lagu barunya Extinct Season of Glory. Cheng meninggal pada tanggal 1 April tahun 2003. Dia meloncat dari lantai 24 Hotel Mandarin Oriental, yang terletak di distrik sentral, Pulau Hong Kong. Dia meninggalkan catatan yang menyatakan bahwa dia menderita depresi. Dia berusia 46 tahun saat itu. Sebagai salah satu artis terpopuler di Asia, kematian Cheng mengagetkan industri hiburan Asian dan komunitas Cina seluruh dunia. Banyak rumor tentang penyebab kematiannya tersebar dengan cepat, dan dengan segera keluarga Cheng menghimbau mereka agar membiarkan Cheng beristirahat dengan tenang dan tidak membuat sensasi pada orientasi seksual Cheng atau alasan bunuh dirinya. Dini hari setelah kematian Cheng, pasangannya, Tong, mengkonfirmasikan bahwa Cheng menderita klinikal depresi dan telah berobat ke psikiatris selama setahun. Dia juga mengungkapkan bahwa Cheng sudah mencoba bunuh diri pada tahun 2002. Pada upacara kematian, keponakan Cheng juga menyatakan Cheng mengidap clinical depression dan sangat menderita selama setahun dari tahun 2002 sampai tahun 2003. Puluhan ribu orang termasuk para selebriti dan penggemar, banyak yang dari luar negeri seperti Cina, Taiwan, Jepang, Asia Tenggara, Amerika Serikat dan Kanada menghadiri penghormatan terakhir Cheng, yang diadakan bagi publik pada tanggal 7 April tahun 2003. Mereka tidak menghiraukan risiko penyakit SARS dan peringatan WHO untuk perjalanan ke Hong Kong. Cheng dikremasi pada tanggal 8 April tahun 2003. Sebulan penuh kematian Cheng mendominasi berita utama koran-koran Hong Kong dan lagu-lagunya secara konstan mengudara. Album terakhir Cheng Everything Follows the Wind dirilis 3 bulan setelah kematiannya. Adapun surat terakhir Cheng yang berisikan, terima kasih pada semua teman. Terima kasih pada Profesor Felix Lee Mak yaitu psikiatris Cheng. Tahun ini begitu berat, saya tidak bisa bertahan lagi. Terima kasih pada Tuan Tong. Terima kasih keluargaku. Terima kasih Kakak Fei atau Lydia Sung Din Ha. Dalam hidup saya tidak melakukan yang jahat. Mengapa harus berakhir seperti ini? Sebagai bentuk penghormatan untuk Leslie Cheng Madame Tussauds Hong Kong, yang merupakan bagian dari jaringan museum lilin terkenal yang dibentuk oleh Marie Tussauds dari Prancis, terletak di Peak Tower, Pulau Hong Kong, membuatkan patung lilin untuk mengenang Leslie Cheng. Itulah tadi kisah perjalanan karir hingga kematiannya aktor sekaligus penyanyi terkenal Hong Kong yang mendunia Leslie Cheng. Semoga beliau mendapat tempat yang indah di surga, amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya.